Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Komputer Mendoan Channel yang mengupas tuntas tentang materi Excel. Pada video kali ini sudah sampai pada video yang ke-6. Kita langsung saja menuju ke TKP. Teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Teman-teman melihat video sebelumnya tentang pembuatan tabel pada tutorial Excel dari awal sampai mahir, tentunya sudah mahir membuat tabel. Nah, sekarang bagaimana dengan mengisi tabel tersebut, yaitu mengoperasikan lembar kerja. Nah, akan saya contohkan di sini membuat RAB. Trik pembuatan atau pengetikan Excel itu ada banyak macam. Di sini akan saya bagikan tips dan trik pengetikan di Excel agar kelihatan smart dan profesional. Ini akan saya tampilkan di preview. Pada tampilan ini, ya, pada nomor ini satu kolom dan uraian pekerjaan kelihatannya satu kolom. Namun di sini ternyata nantinya bukan satu kolom, begitu juga volume, harga satuan dan jumlah. Nah, disinilah nanti bagaimana trik-tip untuk memudahkan kita mengetik di Excel. Nah, pada pengetikan di Excel belum tentu satu kolom di tampilan preview, satu kolom pula pada lembar kerja. Sebagai contoh di sini pada uraian pekerjaan sebetulnya ini terdiri dari kolom B untuk menuliskan nomor ini, kolom C untuk menuliskan isinya, dan kolom D itu karena di sini ada item pekerjaan yang persis di tengah ini. Kendalanya seandainya item pekerjaan kita tuliskan di kolom E, yaitu sama dengan pas di volume seperti ini, akan terlihat terlalu longgar, terlalu jauh. Namun seandainya kita ketikkan langsung dengan menekan spasi, di sini kita akan kesulitan membuat lurus antara titik 2 yang satu dengan titik 2 yang lain. Nah, makanya di sini agar lebih efektif pembuatan hal seperti ini kita buat dalam kolom tersendiri. Nah, sekarang mengenai volume. Begitu juga pada saat kita menuliskan volume, di mana volume terdiri dari jumlah dan satuan. Sebaiknya jumlah ditulis dalam kolom tersendiri, di mana kebetulan di sini tertulis di kolom E, sedangkan satuannya tertulis di kolom tersendiri juga. Kebetulan di sini pada kolom F. Nih, kenapa harus tertulis dalam dua kolom yang berbeda antara jumlah dan satuan? Itu dikarenakan pada Excel itu selalu mempergunakan operasi matematika, di mana setiap angka akan dioperasikan dengan operasi matematika, baik perkalian, penjumlahan, ataupun yang lainnya. Nah, jadi pada saat menuliskan angka di Excel itu harus berupa angka bulat yang berdiri sendiri dalam sebuah sel. Sebagai contoh di sini volume 1, harga satuan 100.000. Pada jumlah harga di sini kita bukan secara manual menulis jumlahnya, namun kita membuat sebuah perkalian antara volume dengan harga satuan. Nah, berarti pada kolom jumlah harga itu terdiri dari kita tekan sama dengan untuk memberitahu Excel bahwa kita sedang mengoperasikan operasi matematika, kemudian klik sel yang berisi angka yang akan dikalikan, tekan bintang sebagai tanda kali dan pengalian berikutnya ini. Kemudian tekan enter. Nah, begitu juga yang lainnya, tapi tidak mungkin di sini kita menulis satu persatu. Maka di sini kita mempergunakan fasilitas copy. Bisa dengan menekan Ctrl C ataupun kita mengklik pada sudut kanan bawah
sehingga kursor berubah menjadi tanda plus, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe dulu biar channel kita makin ramai. Sekarang bagaimana cara mudah mengetik di Excel dengan problem yang sudah kami jelaskan. Untuk sebagai contoh, ini akan saya copy gambar dulu. Di sini kita tekan Ctrl C. Pada paste ini kita mengcopy sebagai gambar ini, picture. Nah, berarti sekarang kita sudah punya gambar yang akan kita contoh di lembar kerja baru. Saya membuat lembar kerja baru ini, kita paste gambarnya. Saya sengaja mempaste gambar agar mudah dicontoh. Sebagai contoh ini, berarti di sini kita menuliskan langsung nomor, kemudian berikutnya uraian. Setelah kita mengetahui uraian ada nomor urutnya, yaitu nomor ini 1, 2, 3, di mana seandainya kita menuliskan secara langsung 1, seperti ini, perataannya itu kurang rapi dan kurang praktis karena kita selalu menuliskan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, makanya di sini penulisan Excel yang praktis, seandainya ada kolom yang lurus seperti ini secara vertikal, lebih baik kita menuliskan dalam kolom tersendiri. Nah, berarti ini dipergunakan spare untuk menuliskan nomornya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bisa kita persempit terlebih dahulu biar lebih jelas. Begitu juga nomornya, saya persempit dulu biar lebih jelas. Kemudian baru kita menuliskan untuk uraiannya. Ini uraiannya. Setelah melihat dokumennya, di sini ada item pekerjaan yang tertulis seperti ini, ada titik 2 dan titik 2-nya itu rata. Soalnya untuk membuat titik 2 rata itu sulit sekali baik di Excel maupun Word. Ya. Berarti lebih baik kita membuat kolom tersendiri untuk menuliskan titik 2 ini. Berarti pada uraian pekerjaan, yang kolom pertama untuk menuliskan nomor, kolom berikutnya itu kita bagi 2, yang satu untuk menuliskan item pekerjaan. Berarti kita bagi 2 seperti ini. Nah, yang satu dikosongkan, baru di sinilah kita menuliskan volume. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, volume juga terdiri dari 2 kolom. Yang satu untuk menuliskan angkanya, satuannya, angka jumlahnya maksudnya, sedangkan kolom berikutnya untuk menuliskan satuannya. Berarti kita membuat 2 kolom untuk volume. Nah, seperti ini, untuk volume 2 kolom. Kemudian baru harga satuan, kemudian jumlah harga. Jadi seperti inilah menuliskannya. Baru kemudian kita untuk sementara kita membuat garis bergaris semuanya saja seperti ini. Berarti dengan menekan border, kita pilih all border. Pada uraian yang ternyata terbagi menjadi 3 kolom ini, pada kolom tengahnya kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Berarti tengahnya ini dan ini tidak bergaris. Nah, caranya pada border, nih, more border, nih, yang tengah tidak bergaris ini, kita off-kan. Berarti nanti sini tidak bergaris. Nah, sedangkan garis yang ada, garis bantu bisa kita sembunyikan pada view, grid line kita sembunyikan ini. Nah, kita sembunyikan. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Begitu juga volume. Volume yang satu untuk menuliskan jumlah, sebelahnya untuk menuliskan satuan. Berarti volume terdiri dari 2 kolom, namun tidak bergaris. Berarti garis tengahnya kita hapus atau kita sembunyikan. Di sini pada home pilih border. Nah, pada more border pilih
hilangkan garis tengahnya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini kita tinggal menyesuaikan lebar kolomnya. Nah, ini sudah lurus dengan untuk titik 2 ini. Nah, kemudian sebelahnya kita lebarkan sampai volume. Volume yang terdiri dari 2 kolom kita sesuaikan agar cukup untuk menulis masing-masingnya. Harga satuan kita lebarkan. Nah, begitu juga jumlah harga. Kelebihan baris, kelebihan kolom kita edit delete kolom, enter. Sekarang kita tinggal menyesuaikan perataannya, sorot semuanya seperti ini. Pada alignment kita pilih di sini center across selection karena dia uraian pekerjaan nyebrang kolom. Vertikalnya kita kasih center. Begitu juga di sini kita agar yang 2 baris terpotong secara otomatis, wrap tag kita aktifkan atau kita centang. Kita tekan OK. Nah, maka di sini yang memang terpotong, dia terpotong secara otomatis. Agar lebih jelas hurufnya saya perbesar pakainya Times New Roman 12, dan untuk judulnya tebal yaitu bold. Dan dengan demikian kita jadi sangat mudah untuk menuliskannya sekarang. Nah, menuliskan titik 2 ini juga rapi, menuliskan ini juga sepanjang apapun kita mudah karena penomorannya sudah berupa nomor yang berdiri sendiri. Kalau mau mengcopy tinggal tarik saja, dia sudah berurut. Begitu juga volume. Volume itu kita bisa mengalihkan karena angkanya berdiri sendiri, 2 misalnya unit. Nah, jumlahnya 100. Ingat, jadi kita cuma menuliskan harga satuan sedangkan jumlahnya adalah perkalian. Berarti kalau di sini 1,134. Nah, ini unit. Nah, sekarang bagaimana kita membuat meter lari ataupun meter persegi ataupun meter kubik, di mana dia angka belakangnya dia naik ke atas. Nah, untuk meter lari berarti M1 seperti ini, M1. Namun angka satunya ini, angka satunya naik ke atas. Berarti pada klik pada home ini, pada font ini, font, kita klik saja. Untuk angka satunya berarti superscript naik ke atas. Ini superscript. Oke. Nah, berarti dia angka satunya naik ke atas dengan memilih font dan superscript. Sekarang kita akan memasukkan item pekerjaan. Nah, betapa mudahnya kalau sudah diformat semacam ini. Ini saya persempit dulu. Untuk memasukkan item pekerjaan seperti ini, karena kita sudah memformatnya menjadi, atau kita sudah mengaturnya menjadi kolom tersendiri, itu menjadi sangat mudah. Kita fontnya kita rubah dulu jadi Times New Roman. Begitu mudah menuliskan titik 2 menjadi lurus karena kita sudah mensiasatinya dalam 2 kolom yang berbeda. Nah, sekarang kita tinggal judulnya yaitu rencana anggaran biaya RAB. Berarti kita tuliskan tetap dari tepi yaitu kolom A. Kita bikin bold, Times New Roman. Fontnya agak lebih besar. Kita sorot dari awal sampai akhir seperti ini. Pada alignment ini kita pilih center across selection. Oke, dia rata tengah. Kalau mau bergaris bawah kita klik underline. Untuk uraian pekerjaannya biar lebih mudah akan saya mengcopy saja. Sekarang bagaimana memformat angka, walaupun sudah sering kita jelaskan, tapi berhubung penting akan saya jelaskan lagi.
Ini misalnya 150.000, ini misalnya 75.000. Pada jumlah itu bukan menulis langsung, tapi sebuah perkalian, awali dengan tanda sama dengan, terus kolom E yaitu mana, kali dengan menekan tanda bintang, harga satuan, enter. Untuk berikutnya kita tinggal mengcopy saja. Pada saat kita mengcopy berlebih tidak apa-apa sampai bawah misalnya, karena toh nantinya bawah juga akan terpakai dengan perkalian. Nah, ini sekarang sudah menjadi perkalian. Nah, kemudian untuk menjadi rupiah itu bukan berarti kita menulis Rp, namun kita sorot semuanya saja dari awal sampai akhir seperti ini. Kemudian pada number, ini number, kita pilih akunting. Akunting ini kita pilih simbolnya Rp. Kalau belum Rp ya berarti kita klik panah bawah, kita pilih Rp. Desimalnya tidak usah pakai, berarti 0. Oke. Berarti di sini sudah tertulis bentuk rupiahnya. Nah, sekarang menjumlah seperti ini. Jumlahnya. Untuk menjumlah kita tinggal tulis saja jumlah. Jumlah 1, berarti seperti yang di sini ini. Ini adalah nomor Romawi 1, berarti jumlah Romawi 1. Pada jumlah kita tinggal tekan auto sum saja ini. Auto sum, otomatis dia menjumlah, otomatis angka yang berada di atasnya kita tekan enter. Agar lebih cantik saya bikin bold ini, tebal, seperti yang contohnya yaitu tebal ini. Setelah itu bawahnya di sini kita hapus. Sebentar saya lihat contohnya. Ternyata satu ini pekerjaan persiapan. Akan saya tulis seperti ini biar menyerupai pekerjaan persiapan. Di sini saya turunkan satu karena sudah terlanjur menulis di atas. Cara menurunkannya dengan di sini, taruh kursor di sini pada baris yang akan kita sisipkan, kemudian kita tekan Alt, I berasal dari kata insert dan R berasal dari kata row, yaitu insert row. Nah, untuk ininya saya copy juga saja biar lebih cepat. Nah, berada di sini, paste. Berarti ini sudah jadi. Bawahnya kita hapus 4-nya. Seandainya sudah jadi satu seperti ini, untuk menuliskan ke bawahnya seperti ini, continue ke bawahnya, kita tidak perlu menuliskan satu persatu perkaliannya, tapi kita tinggal mengcopy saja. Saya akan beritahu. Nah, ini sorot saja semuanya dari Romawinya sampai jumlahnya, dilebihin 1 untuk baris kosong. Nah, kita tekan Ctrl C untuk mengcopy. Kemudian pada baris berikutnya kita tekan Ctrl V untuk mempaste. Berarti di sini perkaliannya sudah ada, tebal tipisnya juga sudah diatur. Kita tinggal mengedit saja. Jika ada perbedaan jumlah data, misalnya pada pekerjaan berikutnya, di sini terdiri dari 7 item. Di sini kita tinggal menyisipkan saja, misalnya dari taruh kursor pada baris terakhir ini, bukan pada jumlah tapi pada baris terakhirnya ini. Nah, kita sisipkan dengan menyorot ke bawah, kita tekan Alt I R ya tadi. Sedangkan untuk nomornya kita tinggal mengcopy, baik mengcopy dengan cara menarik di sudut kanan bawah sampai muncul tanda plus seperti ini. Begitu juga jumlahnya dan rupiahnya yang di sini sudah otomatis terformat dalam bentuk rupiah. Ini sudah terformat dalam bentuk rupiah. Untuk materi Excel berikutnya akan kita bahas pada video selanjutnya, yang bisa dilihat pada link di deskripsi ataupun diklik pada layar akhir. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.